Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak masyarakat apa Cisampeng ya, Koja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat Dusun Koja, Desa Cisampeng, wabil khusus Kiai Ujo Karsa, Abah Sodik, Pak Kuwu, dan seperangkatnya Ustaz Taufik, Kiai Ibnu Hajar, dan para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini saya dari Kempek bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Dusun Koja Cisampeng. Ini tadi Pak Kuwu sangat luar biasa. Saya teringat kata-kata Pak Kuwu tadi. Masyarakat Koja tidak kenal Kanjeng Nabi. Masyarakat Koja tidak pernah ngobrol sama Kanjeng Nabi. Pernah ngobrol sama Kanjeng Nabi? Pernah nggak ngobrol sama Kanjeng Nabi? Kenal nggak? Dagang bareng. Tapi kenapa cinta kepada Kanjeng Nabi? Ini jadi luar biasa. Kalau para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Sufyan dan segala macamnya beriman kepada Kanjeng Nabi, wajar. Kenapa wajar? Karena bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi, bisa ngobrol sama Kanjeng Nabi. Masyarakat Koja kenal tidak, dagang bareng tidak, HP-an tidak, kok ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi bersabda, fatuba liman amana walam yaroni. Beja temen, bahagia sangat orang yang beriman padahal dia tidak pernah bertemu dengan saya, kata Kanjeng Nabi. Berarti masyarakat Koja dan sekitarnya ini adalah orang yang disebut oleh Rasulullah adalah orang yang berbahagia. Amin konon. Amin. Teman itu, ayo. Amin konon. Amin. Ini aminnya amin terpaksa. Nah, buktinya masyarakat Koja dengan segala fasilitasnya, jaburan, buah-buahan, minuman dan segala macamnya, mengaku, ya Rasulullah, saya datang ke Masjid Nurul Iman dengan membawa aqua, dengan membawa nasi tumpeng, dengan membawa. Ini bukti bahwa saya cinta kepada Nabi meskipun saya belum pernah ketemu. Itu luar biasa. Berarti masyarakat Koja imannya lebih besar daripada sahabat. Aminnya kan gelendang apa? Ini luar biasa. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, masyarakat Koja bukti adalah masyarakat yang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaihi. Apa sih perlunya demen Kanjeng Nabi? Apa perlunya cinta kepada Kanjeng Nabi? Di sini ya, mungkin latar belakangnya dingin. Latar belakangnya dulu. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Apa sih Bu? Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ditemani oleh malaikat Jibril. Naik skupi lah.
naik Scoopy, naik motornya Pak Topik, naik Scoopy, jalan bareng. Di situ di tengah perjalanan malaikat Jibril menyuruh kepada kanjeng Nabi, izin ya Rasulullah, lereng apa maksud? Istirahat ya Rasulullah. Berhenti ya Rasulullah, berhenti. Tadi sholli rakaataini, sholat 2 rakaat. Kanjeng Nabi nurut saja. Allah. Setelah selesai, tadi itu sholat itu apa? Disuruh oleh malaikat Jibril. Kalau disuruh malaikat Jibril berarti disuruh oleh Allah. Akhir Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, tadi tuh saya tuh sholat 2 rakaat di daerah mana? Apa di daerah Cisampeng? Apa di daerah Koja? Oh enggak. Zaka baitul lahmi mulida fihi Isa. Anda itu tadi sholat 2 rakaat di desa Baitul Lahmi, atau bahasanya Bethlehem. Apa Bethlehem? Bethlehem. Kenapa sholat di situ? Karena menghormati kelahiran Nabi Isa. Maknanya kelahiran Nabi Isa saja oleh Allah disuruh dihormati, apalagi kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Isa saja disuruh oleh Allah untuk dihormati, apalagi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil. Makanya memperingati lahirnya Rasulullah, memperingati Maulid Nabi itu masyru', disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah mensyariatkan Nabi Muhammad menghormati kelahiran Nabi Isa. Jadi kalau ada yang Maulid Nabi nggak boleh, bid'ah dolala itu satu ya. Poinnya satu tadi, Nabi Isa saja lahirnya dihormati, apalagi lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan masyarakat Koja luar biasa. Pasti masyarakat Koja pasti disenangi kanjeng Nabi. Pasti disenangi kanjeng Nabi. Donganya jangan muluk-muluk. Yang penting ya Rasulullah, saya ingin ketemu dengan engkau. Ya Rasulullah, penting doanya itu. Kenapa? Kalau ketemu dengan kanjeng Nabi, nantinya mendapatkan rahmah dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi. 2, 3. Poin-poin 3B. Yang ketiga, orang yang tidak menyakiti Rasulullah dapat hidayah. Awas. Orang yang tidak menyakiti Rasulullah dapat hidayah. Contoh, anak waktu perang Badar, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal kumpul ning Badar. Ingin apa? Ingin perang melawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan Abu Sufyan mikir, awas, Abu Sufyan mikir, dah daripada saya perang melawan Muhammad, dan pasti kalah, karena jumlah mereka lebih sedikit, tapi akomodasi apa? Peralatan perangnya lebih lengkap, konsumsinya lebih lengkap, sepasukan manapun, segede apapun, kalau akomodasinya lebih sedikit, hancur. Sebab di sana perang itu 3 bulan, bukan perang tang selesai, enggak. Perang 3 bulan, sehingga apa? Akomodasi konsumsinya harus. Abu Sufyan berpikir, akhir Abu Sufyan balik. Ini ada dalam kitab Targhibul Mustaqim fi Sirati Sayyidil Mursalin, ada di situ. Abu Sufyan balik lagi, tidak mau perang dengan
Kanjeng Nabi. Dengan sebab Abu Sufyan tidak mau perang dengan Kanjeng Nabi, Abu Sufyan mendapatkan hidayah, yaitu masuk Islam. Apalagi masyarakat Koja. Tuh. Logika kan? Masuk akal nggak? Ini dapat sih masuknya. Keempat, yang keempat, ini di Madinah Kanjeng Nabi mulai tersebar berita-berita, bukan berita soak, bukan berita hoax, bukan berita apa, COVID-19, bukan. Di Madinah terkabar kabar besar, yaitu ada utusan Nabi akhir zaman, wulida di Makkah, ada di Mekah. Wow. Orang Madinah geger, sebab apa? Sudah ada Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Geger. Akhir datanglah orang Madinah ingin tahu kabar tentang Nabi akhir zaman. Cuma di Mekah belum aman, sebab kalau ada orang langsung mencari Muhammad langsung dibunuh. Ada orang ingin cari Muhammad langsung dipenjara. Kenapa? Kaum Arab atau bangsa Arab ini tidak mau sampai Muhammad ini berkembang ke daerah lain. Akhirnya di boikot. Kalau sekarang boikot ya. Lama-lama intai ketemu dengan sahabat Abbas. Sahabat pamannya Kanjeng Nabi, belum masuk Islam. Kata Abbas, hei, Anda siapa? Anda itu bukan masyarakat Koja ini, ketengah. Kelihatan ini bukan masyarakat Koja, masyarakat asing. Mana KTP-nya? Dibuka KTP-nya, ternyata bukan masyarakat Koja, masyarakat Kempek. Kelihatan. Nah, Anda mau mencari Muhammad ya? Enggak. Anda mau mencari Muhammad? Enggak. Busung yakin? Saya enggak. Karena saya ketakutannya. Sebab kalau tahu nanti dibunuh atau dipenjara atau disakiti. Wis, ngaku baik, ngaku aja, tenang. Saya ini pamannya. Tenang. Mau tahu rumahnya Muhammad? Iya. Tuh, rumahnya tuh sebelah masjid. Sebelah masjid Nur Liman di situ. Awas ya, kamu nanti jalannya ke sana, nanti pas di situ, di gang situ rumahnya. Jangan sampai dia tahu. Iya. Dengan sebab sahabat Abbas menunjukkan rumahnya Kanjeng Nabi, sahabat Abbas masuk Islam. Apalagi masyarakat Koja. Ini badan. Nah, terakhir ya. Ini untuk meningkatkan spiritual kita ya. Ini lagi. Ada sahabat dibite wong kafir. Siapa namanya? Abu Lahab. Kok kenapa disebut dibite wong kafir? Kenapa? Karena Abu Lahab itu sudah dinas oleh Allah masuk neraka. Siapa yang ngomong? Allah. Kemana? Ke Al-Qur'an. Surat apa? Al-Lahab. Tabat syada abi lahabin wa tabma aghna anhu maluhu wa ma saya sulana rangga. Anu kan tangga kempet. Saya sulana rangga. Abu Lahab bibit wong kafir. Kenapa disebut bibit? Karena Abu Lahab inilah orang yang banyak menyakiti Rasulullah. Di antaranya Rasulullah dan jamaahnya sering dilempari api ketika mau ke masjid. Ketika mau ke masjid dengan sahabat dilempari, tapi tetap
ke masjid, masyarakat Koja enggak dilemparin, enggak apa, tapi apa? Gong masyarakat Koja rajin-rajin kok. Sekarang rajin, buktinya sekarang rajin. Ya aku ya, sekarang rajin-rajin kan. Nah, akhir Abu Lahab dipite wong kafir sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran, masuk apa? Masuk neraka. Tetapi makanya ning kitab Sahih Bukhari ya, anak sahabat Kanjeng Nabi ngimpi Ibnu Abbas ngimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ngimpi. Nah, kok ngimpi bisa dijadikan dalil? Bisa. Kenapa? Karena kalau sahabat ngimpi itu hukumnya mustadal bi, bisa dianggap dalil. Nabi ngimpi itu wahyu. Seperti halnya Nabi Ibrahim ngimpi menyembelih anaknya. Kemudian Ismail mikir, bapak ngimpi menyembelih saya, bapak itu nabi. Kalau nabi itu kekasihnya Allah, yang ngomong Allah, berarti mimpinya nabi itu wahyu. Kalau wahyu pasti benar, berarti saya diperintah untuk disembelih. Terjadi kan? Nah, di sini kalau zuhur ada nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iku lho hasil mimpi. Hasil mimpi. Mimpinya siapa? Sahabat Abdullah dari sahabat Umar. Dulu belum ada adzan. Salat. Begitu sholat ini harus tepat waktu, maka dibuatlah bagaimana supaya waktunya tetap tepat. Dimimpi sahabat Abdullah ngimpi apa? Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar bin Khattab ngimpi adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan lafaz yang sama disetorkan kepada Kanjeng Nabi, saya mimpi adzan yang mekenen seperti ini. Oh iya, berarti adzan sekarang seperti itu. Mimpinya sahabat itu dihukumi mustadal, bisa dijadikan dalil. Sebab kalau sahabat itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis. Apal kabeh ngiringan. Sahabat berjalan ingat Allah, makan ingat Allah, kerja ingat Allah, menafkahi anak, segala aktivitas dia ingat kepada Allah, sampai tidurnya pun ingat kepada Allah. Lain dengan masyarakat Koja. Sholat ingatnya ngaku sholat Allahu Akbar, pucat atau bagaimana padi saya. Sholat ingatnya padi. Allahu Akbar, motor belum dimasukin. Waduh, nanti ada masyarakat Koja dulu, masyarakat Koja dulu, sekarang tidak beda. Sekarang tidak beda. Nah ya, balik lagi kemana tadi? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Al-ayah. Akhir sahabat Ibnu Abbas mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Di situ mimpinya Abu Lahab cerita, wahai Ibnu Abbas, saya ini alhamdulillah. Loh, Abu Lahab ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah, saya setiap hari Senin mendapatkan syafaat dari
Nabi Muhammad SAW, satu, dimentaskan dari neraka, yang kedua mendapatkan air antara ibu jari dan telunjuk jari, keluar air. Kenapa Abu Lahab mendapatkan syafaat Nabi? Karena Abu Lahab seneng kelahirannya Kanjeng Nabi. Priben senengnya genen. Jadi bapaknya Kanjeng Nabi namanya siapa? Abdullah. Kiai Abdullah. Istrinya Darsum. Siapa kan namanya Darsum? Istrinya namanya Amin. Nah, kawin malam Jumat tanggal 18 Jumadil Akhir. Kawin sah. Kalau pengantin baru nih, kalau malamnya apa? Kitu-kitu. Ngerti sendiri ya, Liga Champion. Liga tidak, Masya Allah. Abdullah, ya jangan main Liga Champion dulu. Sekarang ayo ikut dengan saya, kata Kiai Abdul Muthalib bapaknya. Ayo jalan ke saya, jangan malam pertama dulu. Go. Ciri wong kang turunnya bagus adalah wong kang nurut sama orang tua. Itu jelas sekali itu. Kayak Abdullah punya anak seorang Rasul. Kenapa? Karena Kiai Abdullah sangat patuh terhadap orang tua. Sampai patuhnya malam pertama gagal. Kalau masalah koja gimana? Wah, orang tua nggak ngerti. Enggak, masalah koja dulu. Kalau sekarang Nggak beda. Nah, akhir jalan dari Mekah ke Arafah, kurang lebih hanya jaraknya 18 km. Belum memakai mobil Innova karena waktu itu belum ada berjalan kaki. Nah, ketika di Arafah berjalan kaki sampai di Arafah, ada sautul hatik ya, suara malaikat. Hei Abdullah, Ishraf wa ghsil. Hei Abdullah, di situ ada pengawal. Minumlah, mandilah, kemudian baliklah ke rumahmu. Jadi Abdullah, nah ada suara tanpa rupa. Kalau masyarakat koja di tengah-tengah hutan ada suara tanpa rupa, lari penglawan. Kan bisa. Akhir ada pengawal, singkat cerita, minuman pengawal itu lebih manis daripada madu. Maknanya, pengantin baru, ada apa pengantin baru semua? Pengantin baru yang masih punya suami, yang masih punya istri, bangunlah kemesraan. Kalau mau tidur minum madu dulu supaya kuat. Nah, paham? Supaya kuat. Karena Islam itu membangun kemesraan. Satu. Yang kedua, mandinya airnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Maknanya sebelum melakukan Liga Champion, mandilah dulu, kemudian pakai pewangian. Jangan seperti masyarakat tangga kempeng, mau tidur balseman. Wis balsem mau gosok ya. Sana tangga kempeng, ojang enggak beda. Kalau mau tidur bangunlah kemesraan, mandi dulu kemudian pakai wangi. Enak nggak nanti tidurnya? Enak. Tapi kalau gosokan balsem ada ya? Minyak gapura, minyak lentik. Di sini Islam seperti itu. Rasulullah, Allah mendidik Abdullah, bangunlah kemesraan. Nah, balik ke rumah, singkat cerita ini, balik ke rumah, kemudian Kiai Abdullah disuruh untuk mempergauli istrinya. Coba bayangkan, yang menyuruh itu
mempergauli istri. Kalau masyarakat tangga kempet, yang nyuruh siapa? Bertua kan? Ya Allah. Akhir singkat cerita, tok. Assalamualaikum ya Aminah, ya Aminah. Waalaikumsalam. Waduh, ini padang kayak Mas Nurul. Begitu mengecup keningnya, kening apa bahasa Sundanya? Karang, mengecup keningnya, kecup. Ini menurut Imam As-Suyuti, dikecup seluruh sinar yang ada di dunia dan di langit semuanya masuk ke keningnya Siti Aminah, masuk ke rahim Sayyidah Aminah, toli kemudian menjadi kanjeng Nabi. Ini maknanya Nabi Muhammad terbuat dari nur hayati, nur cahaya. Itu menurut Imam As-Suyuti. Kenapa Imam As-Suyuti sampai seperti itu? Karena menurut Imam Malik, bakat manusia itu terbuat dari mani. Mani itu hukumnya najis. Imam Syafi'i kotor. Masyarakat Koja, masyarakat Kempek terbuat dari mani. Mani masuknya di jalan itu, keluarnya di jalan itu. Itu apa? Ya sebenarnya ulangi ya. Imam As-Suyuti saking menjaga kesucian Rasulullah, Imam As-Suyuti mengatakan haram mengatakan Nabi Muhammad terbuat dari mani, terbuat dari cahaya. Kenapa? Karena menurut Imam Malik yang namanya mani itu najis, Imam Syafi'i kotor, sedangkan kita terbuat dari, berarti kita ini satu kotor, yang kedua masuknya di situ, keluarnya di situ, itunya lu tanda tanya. Berarti kita ini sangat balik lagi ya, corok. Nah, Kanjeng Nabi kemudian lahir sesar. Singkat cerita, Kanjeng Nabi lahir bukan dari dalam itu, tapi melalui sesar. Siapa bidannya, dukunnya? Keren gini. Setelah itu Kanjeng Nabi, Sayyidah Aminah hamil 2 minggu. Kode ini ditunda dulu. 2 minggu Kiai Abdullah dagang ke Syam. Nunggu barang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Tidak head. Sayyidah Aminah tidak head, hamil. Hamil. Barang hamil, alhamdulillah hamil. Nunggu 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu. Pedagang dari Syam datang, lontrang. Alhamdulillah, Ananda Kiai Abdullah datang. Langka Anda Kiai Abdullah, langka. Mang, mana suami saya Abdullah? Abdullah tuh, iya, sakit. Ayo kita lagi meteng, lagi hamil, butuh apa namanya? Butuh untuk asupan, butuh untuk makan, perawatan, untuk ke puskesmas. Kok sakit? Islah, yang penting dia sembuh. Akhir Aminah balik sedih, ditanya oleh mertuanya Ki Abdul Talib, Aminah, kenapa sedih? Kenapa sedih? Aai sakit di Madinah. Langsung Ki Abdul Talib, Abu Talib, Nenek, Abu Talib sini. Abu Talib siapa? Pamannya. Bapaknya siapa? Bapaknya sahabat Ali. Abu Talib jemput Madinah sila, ini kanan di Madinah. Dijemput bukono, 2 minggu balik cerita, 2 minggu balik kali. Assalamualaikum Aminah, waalaikumsalam. Aing mana?
Aminah, Abdullah meninggal. Sedangkan bayi umur walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil mar tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah walamma tamma ketika sempurna syahroni 2 bulan. Ketika Kanjeng Nabi umur 2 bulan, bapaknya tinggal di mana? Di Madinah. Nangis. Bu, nah untuk bilang jadi gak? Bu, kalau ibu lagi hamil ditinggal suami gimana perasaannya, Bu? Masya Allah, sedih luar biasa. Oh, Kanjeng Nabi dari kandungan saja sudah menderita. Bon, akhir sedih-sedih. Teka sahabat Hamzah, teka Ibnu Abbas, teka datang Ibnu Akil, datang semua pampamannya. Napa Aminah? Meninggal. Iya. Teka mana Abu Lahab? Abu Lahab itu orangnya tinggi, besar, jenggotnya panjang, galak. Abu Lahab itu orang yang paling galak. Napa Aminah? Sira nangis. Kenapa kamu menangis? Meninggal ki Abdullah. Meninggal cengir, nangis dah. Wong garap semua aja nangis. Nangis. Siapa? Kiai? Ada Kiai. Abu Lahab. Akhir Abu Lahab ngomong langsung ke Aminah. Hei Aminah, jaga cabang bayimu. Awas nih. Abu Lahab ngomong, Aminah, jaga bayimu. Seluruh kebutuhan kamu saya tanggung oleh saya sendiri. Kata siapa? Kata Abu Lahab. Ajak keder, ajak pusing, ajak amal, biaya rumah sakit, biaya puskesmas, biaya apa saja saya yang menanggung. Siapa itu? Abu Lahab. Yes. Singkat cerita Abu Lahab lahir, ceritanya lahir. Bu, lahirnya Rasulullah dengan masyarakat Koja beda. Apa sih? Wa baraza sallallahu alaihi wasallam ngaca anak ngapal dulu. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa bi'i yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Wes singkat cerita Kanjeng Nabi lahir, cuma lahirnya itu tidak seperti manusia biasa. Di keterangan di Al-Barzanji, Kanjeng Nabi lahir tangan nempel ke tanah, wajah menghadap ke langit. Rafi'ar ra'sahu ila sama'il 'aliyah, tangan nempel di tanah, ini menghadap ke langit. Makanya apa? Kanjeng Nabi menghadap ke langit. Kanjeng Nabi orang yang paling dekat dengan Allah. Tangan nempel ke tanah, Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Coba saya mau tanya, ada nggak bayi Koja lahirnya seperti itu? Enggak ada. Kenapa? Ditutupi. Oh, Kanjeng Nabi lahirnya juga sudah beda. Pun lahir. Begitu lahir, awas. Aminah, Sayyidah Aminah nyuruh ke saudaranya, coba beri kabar sama tadi Abu Lahab, beri kabar dia itu sangat sayang sekali kepada ponakannya ini, jaga bayinya, silakan beri kabar. Ya. Di sana di rumah enggak ada Abu Lahabnya lagi di perapatan nongkrong. Adanya budaknya namanya Suwaibah, iya. Mana Abu Lahab? Enggak ada, lagi nongkrong di
Ya, sana beritahu sama Abu Lahab, ponakannya sudah lahir. Ponakannya sudah lahir. Aku Suwaibah melayu, lari ke sana. Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab. Ya apa? Ini keponakannya lahir, lanang tawadon. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Suwaibah ceplok laki, padahal dia belum tahu. Tapi saya bayinya laki, padahal saya belum ada kebuki gini. Sedangkan dia buka. Aku lari cepet-cepet langsung ke rumah, bayinya digendong sama Suwaibah. Alhamdulillah, laki-laki. Abu Lahab datang. Begitu melihat bayi Rasulullah, Suwaibah, ini ponakan saya. Iya. Anti hurro, kamu merdeka. Apa sih? Anti hurro, kamu merdeka. Wahai Suwaibah, saking saya bunga kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad, Anda saya merdekakan. Padahal, awas, padahal budak itu waktu itu harganya 50 onta. Satu onta sama dengan mobil Innova. Mobil Innova 200 juta. 200 juta dikali 50 berapa? Itu 10 miliar. Saking senengnya lahirnya Kanjeng Nabi, Abu Lahab berkorban 10 miliar. Dan disitulah Abu Lahab mendapatkan poin, dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, orang kafir saja, awas, orang kafir saja senang lahirnya Rasulullah, mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, apalagi orang koja beriman, sholat 5 waktu rajin meskipun sudah sering kodok. Jadi kula harus yakin, kita harus yakin bahwa masyarakat koja yang senang kepada muludan kelahiran Nabi Muhammad SAW besok di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, pasti mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja pangapunten singkatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila tadi banyak kesalahan-kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.